3 Januari 2021 kontak terhubung terkait kemungkinan penipuan serah terima unit mobil Daihatsu Grand Max pada nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan Kepolisian Republik Indonesia juga peserta atau keterwakilannya untuk konfirmasi nantinya tentang percakapan kontak telekomunikasi terhubung menyangkut penipuan pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max Daihatsu pada nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel perlu untuk memaparkan kembali duduk peristiwanya sejak bulan Mei 2020 tentang pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max Daihatsu pada nama Irwan Cornel. Yang juga tentang nama Eko Febria Sibro atau Eko Satria. Kontak menyatakan demikian perlu untuk dipaparkan tentang sosoknya dan juga menyangkut peristiwa pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max minibus tersebut. Karena juga menyangkut ketidakbertanggungjawaban percakapan ataupun sudah ditemui pihak dari Daihatsu dan mengaku kontak terhubung Ibu Polisi Diana menyangkut kepada nama Eko Satria atau Eko Fabria Sibro. Kontak terhubung menyatakan menyangkut juga Ibu Kota Jakarta untuk Daihatsu Grand Max kepada nama Irwan Cornel. Kontak terhubung menyatakan atas nama Entertainment Nasional Indonesia atau menyangkut kepada kalangan Entertainment Nasional Indonesia untuk unit mobil Daihatsu Grand Max kepada nama Irwan Cornel. Kontak terhubung menyatakan perlu juga untuk memaparkan tentang surat terima sesungguhnya 2 unit mobil Daihatsu Grand Max tipikal minibus dan tipikal pickup. Perlu untuk dipaparkan kembali bagaimana peristiwa terjadinya, maka bisa menyatakan surat terima tersebut adalah 2 unit mobil Daihatsu Grand Max minibus dan pickup. Kontak terhubung menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan internet nama Irwan Cornel, pihak yang mengadakan perjanjian dengan nama Irwan Cornel bernama Eko Satria Sibro atau Eko Febria Sibro. Kontak menyatakan Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan pernyataan Irwan Cornel karena keterkaitan kemungkinan komplotan aktivitas kepenaturan ini kepada mereka. Kontak menyatakan berkemungkinan tentang latar belakang terjadinya perjanjian pembelian unit mobil tersebut menyangkut kepada komplotan aktivitas Simen Komandingo Sunggrik lokal menyangkut non-pribumi di Kota Medan kepada nama korban nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan menyangkut non-pribumi atau menyangkut juga tentang sabotase usaha tambal ban atas nama korban usahawan Irwan Cornel menyangkut pembelian atau surat terima unit mobil Daihatsu Grand Max kepada nama Irwan Cornel dari nama Eko Satria Sibro. Kontak menyatakan Kepolisian Republik Indonesia telah mengetahui foto Eko Febria Sibro tersebut yang sudah dipajang oleh nama Irwan Cornel di internet Irwan Cornel. Pada momen recording ini saya bernama Irwan Cornel. Ingin menyatakan bahwa peristiwa pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max tersebut berlangsung pada bulan Mei 2020. Atas nama Eko Febria Sibro yang menyatakan diri menyangkut ataupun berkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mobil Daihatsu Grand Max dimaksud. Pada momen peristiwa itu, nama Eko Febria Sibro tersebut atau Eko Satria tersebut
menyatakan diri juga merupakan perwakilan dari pihak showroom atau istilahnya dia sebutkan dengan gudang mobil. Konta menyatakan bahwa nama Iwan Cornel perlu juga untuk melaporkan latar belakang dari nama Eko Febrian Sugro ini. Secara peristiwa perkenalan dengan nama Eko Febrian Sugro ini, secara pengingatan nama Iwan Cornel memiliki perawatan ataupun biadat menyerupai orang dan pribumi. Secara sosok dan kontak terhubung sudah menyatakan berkemungkinan bahwa Eko Febrian Sugro ini menipu menyangkut status ataupun identitasnya. Pada percakapan dengan nama Eko Febrian Sugro ini, Eko menyatakan dirinya berkaitan dengan orang Cina. Namun Eko sendiri mengaku berstatus bukanlah orang Cina, namun orang Karo, orang Indonesia. Pada momen percakapan tersebut dinyatakan oleh pihak Eko bahwa mobil Daihatsu Grand Max dimaksud berasal dari orang non-pribumi. Yang kemudian belakangan Eko menyatakan bahwa mobil Daihatsu tersebut berkaitan dengan kepolisian, bahwa sesungguhnya pihak kepolisianlah yang ingin mengadakan perjanjian pembelian Daihatsu tersebut bersama Iwan Cornel dengan perwakilan nama Eko Febrian Sugro. Secara bersamaan kontak terhubung menyatakan bahwa nama Iwan Cornel perlu untuk mengupayakan perjanjian tersebut sebagai bagian dari persoalan supernatural berlangsung. Kontak menyatakan keterkaitan kepada kemungkinan komplotan curanmor atau menyangkut komplotan supernatural melalui pihak Eko. Kontak terhubung menyatakan demikian. Dalam perkembangannya, Eko Febrian Sugro ini menuntut uang makan sebesar 45.000 per hari sejak bulan Mei hingga waktu kedatangan mobil Daihatsu tersebut, dan sudah di-ACC oleh nama Iwan Cornel sejak bulan Mei awal dan berlangsung hingga bulan Januari 2020. Pada bulan Januari atau awal bulan Februari 2020, tiba-tiba pihak Eko Febrian Sugro ini menghilang, dan kontak juga menyatakan bahwa berkemungkinan tempat pertemuan antara Eko dengan nama Iwan Cornel ini pun tidak lagi beroperasi atau usahanya ditutup. Secara perkembangan ternyata kontak tersebut benar bahwa tempat pertemuan Eko dengan nama Iwan Cornel nyata-nyata tidak lagi beroperasi atau usaha tersebut ditutup, yang kemudian membingungkan nama Iwan Cornel. Namun kontak terhubung menyatakan bahwa pihak kepolisian menjamin untuk urusan nama Iwan Cornel ini. Pihak kepolisian tersebut mengaku berasal dari Poltabes Medan dan juga Polsek Deli Tua untuk kontak telekomunikasi terhubung kaitannya dengan urusan pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max atas nama Iwan Cornel oleh nama Eko Febrian Sugro. Kontak menyatakan pihak kepolisian menjamin pertanggungjawaban polisi untuk pengetahuan tentang terjadinya pembelian unit mobil Daihatsu Grand Max tersebut oleh nama Iwan Cornel dari nama Eko Febrian Sugro. Setelah pengembangan kontak terus terhubung, dan pada momen recording ini saya bernama Iwan Cornel ingin menyatakan bahwa pihak Eko ini atau rival mobil Daihatsu Grand Max tersebut menjadi bagian utama dari persoalan telekomunikasi yang terhubung. Dinyatakan bahwa pihak Grand Max atau pihak Eko tidak mau mempertanggungjawabkan serah terima unit mobil Daihatsu Grand Max dimaksud. Dan secara kontak
telekomunikasi terhubung. Pihak kepolisian menyatakan ikut serta dalam telekomunikasi yang terhubung tersebut dan mengaku akan mempertanggungjawabkan pihak Eko, termasuk juga tentang seluk-beluk mobil DHSU Grand Max tersebut. Dengan kelanjutan komunikasi, pertanyaan kepada nama Irwan Cornel, apakah memang menginginkan mobil DHSU Grand Max tersebut atau menginginkan tuntutan dan kerugian sejumlah nominal yang diinginkan oleh nama Irwan Cornel. Nama Irwan Cornel saya sendiri menyatakan atau menjawab bahwa saya menginginkan mobil DHSU Grand Max tersebut. Secara perjanjian sudah berlangsung dan juga menyangkut kejelasan urusan komplotan telekomunikasi atau fenomena supernatural Human Commanding Ghost ini kaitannya kepada persoalan DHSU Grand Max minibus dan pickup kepada nama Irwan Cornel. Karena sesungguhnya menurut saya sangatlah rancu sekali persoalan supernatural ini pada awalnya tidaklah berkaitan atau tidak berpokok kepada persoalan menerima mobil DHSU Grand Max. Namun persoalan supernatural ini menyangkut kejahatan aktivitas supernatural kepada nama Irwan Cornel dengan segmen-segmen perkara yang mengikutinya. Lalu kemudian soal perkembangannya, berikutlah persoalan berjudul DHSU Grand Max. Demikian menurut Irwan Cornel. Secara pengembangan, kontak menyatakan bahwa kemungkinan nama Eko Febrian Sugro ini dan juga pihak Grand Max ini merupakan komplotan penipuan pembelian unit-unit kendaraan bermotor dengan iming-iming perjanjian pembelian dengan harga miring atau tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Namun Kepolisian Republik Indonesia menyatakan akan mempertanggungjawabkan serah terima mobil DHSU Grand Max minibus tersebut kepada nama Irwan Cornel karena kaitannya juga kepada perjanjian yang sudah dilunasi atau diselesaikan oleh nama Irwan Cornel dan kaitannya juga pada ganti kerugian persoalan fenomena supernatural dengan topik judul mobil DHSU Grand Max. Nama Irwan Cornel menginginkan mobil DHSU Grand Max dimaksud. Pada awal rekor ini, saya bernama Irwan Cornel ingin menyatakan kurang senang dengan pihak Grand Max ataupun nama Eko Febrian Sugro dan menginginkan penelusuran kepastian persoalannya melalui pihak kepolisian. Karena kontak terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornel berkemungkinan besar bisa mengurus persoalan tersebut, persoalan Grand Max tersebut, dan persoalan supernatural ini juga melalui pihak kepolisian dengan kontak pengalaman telekomunikasi ini, termasuk juga melalui laporan ataupun konferensi recording di internet nama Irwan Cornel. Kontak terhubung menyatakan bahwa kemungkinan komplotan otomotif melalui Jepang atau pihak merek-merek logo yang berasal dari Asia tersebut berkaitan dengan persoalan supernatural yang tengah dilalui oleh Indonesia dan juga nama Irwan Cornel pada tahun-tahun sekarang ini. Ketersangkaan tentang Human Commanding Ghost berkaitan dengan merek-merek logo otomotif Asia. Kontak menyatakan kemungkinan komplotan melalui lokal Kota Medan menyangkut kejahatan ekonomi melalui keuangan mata uang rupiah Indonesia. Menyangkut juga bidang usaha dan termasuk tentang otomotif. Kontak terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornel berkemungkinan merupakan korban utama atau kambing hitam persoalan karena pengurusan perkaranya sejak tahun 2008. Saya pertama Irwan Cornel menyatakan tidak senang dengan pihak Eko Febrian Sugro dan menginginkan untuk pengejaran dan juga pertanggungjawaban terkait kejahatan telekomunikasi kontak kode yang dilangsungkan oleh pihak Eko. Menyangkut juga tentang judul DHSU Grand Max dimaksud. Keterkaitan juga tentang latar belakang aktivitas kriminal supernatural mereka
yang mereka tujukan secara pokok kepada nama Iwan Cornell, secara spesifik kepada nama Iwan Cornell. Pada momen pembuktian perkara aktivitas supernatural, tersangkaan Human Commanding Wilson Grace di antara sosial pada momen-momen tahun sekarang ini, sehingga ada perintisan persoalan atas nama Iwan Cornell sejak tahun 2008. Untuk menyatakan bahwa kemungkinan mereka adalah komplotan Menteri Bumi yang menyisakan peluang-peluang kejahatan di wilayah kenegaraan Indonesia. Untuk menyatakan bahwa mereka adalah kelompok minoritas yang mendapatkan peluang dari ketidaksadaran sosial masyarakat pada tahun-tahun sekarang ini tentang perbuatan kriminal ekonomi mereka, keterkaitan juga menyangkut tentang otomotif dan juga komplotan mereka atau pertemanan mereka melalui kalangan pribumi lokal. Atau menyatakan bahwa nama Iwan Cornell berkemungkinan besar merupakan perintis pembongkaran aktivitas laten mereka di antara sosial. Aktivitas komplotan kejahatan dengan metode Human Commanding Grace, menyambut juga kejahatan ekonomi mereka sebagai persoalan-persoalan lain yang mengikutinya. Demikian pada momen recording ini, saya sudah menyatakan pernyataan saya melalui internet. 666 ruang polista ini tetap merupakan judul saya atas perintisan persoalan fenomena supernatural pada momen milenium ini. Dan berkaitan juga penemuan kemana nomor termasuk ke dalam Alkitab oleh saya sendiri. 666 Iwan Cornell Screening International Millennium. Saya yakin sangat populer sekali karena menyangkut juga pengurusan perintisan persoalan sejak tahun 2008. Dan saya yakini sudah kontak konfirmasi Alien Family Global untuk nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Iwan Cornell Screening. Official sponsor untuk proyek realisasinya saya yakini dan bersikeras atas nama Alien Family Global. 666 ruang polista streaming dapat ditemukan melalui internet, sosial media seperti Facebook, Google, lalu Pinterest, termasuk juga melalui video, YouTube, dan lainnya. Saya bersikeras bahwa fenomena supernatural atau milenium ini merupakan komplotan manusia. Human Commanding Grace atau perbuatan sihir atas nama manusia sendiri.